Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Tahira, dengan NIM 1807034040. Saya di sini ingin menjawab beberapa soal final yang diberikan oleh dosen MK kami, yaitu Pak Ilham Zulfahmi, dengan MK Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Soal yang pertama, jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif itu penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Karena dengan adanya pendekatan ekologis, kita jadi mengetahui aktivitas manusia di daerah hulu dan daerah hilir, di mana di daerah tersebut yang mempengaruhi kondisi di kawasan pesisir, baik akibat pencemaran maupun sedimentasi akibat erosi pada DAS atau daerah aliran sungai. Kemudian dengan adanya pendekatan administratif, kita juga mengetahui bahwa batas kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir itu masih dilakukan dengan batasan wilayah administratifnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa maksud dari ketiga tersebut? Yaitu karena dengan adanya faktor budaya, struktural, dan faktor alam, masyarakat pesisir dia lebih membedakan golongan yang satu atau kelompok-kelompok yang lainnya. Makanya sangat menjadi faktor kemiskinan. Itu bisa jadi dalam hal harga jual beli, kemudian struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, dan juga tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah efektif apa yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir? Yang pertama itu ada pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan peranan Panglima Laut sebelum dan sesudah kemerdekaan. Peranan Panglima Laut sebelum kemerdekaan itu sendiri, dia berperan untuk menjaga hukum adat laut. Misalnya salah satu tugasnya yaitu dalam menentukan hari-hari yang memang pantang untuk melaut atau pantang untuk bagi nelayan memasuki daerah laut. Kemudian setelah kemerdekaan, Panglima Laut berperan menjadi pemimpin adat di desa-desa pesisir. Itu termasuk di dalamnya mengatur tata cara penangkapan ikan, dan juga sebagai sengketa dan juga sebagai penengah pada jika ada sengketa di antara nelayan, misalnya ada perdebatan yang tidak sesuai. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan alasan terbentuknya daerah perlindungan Earthworm Ikan Iba yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Jikal bakal berdirinya Balai Wilayah Sungai Papua Barat dimulai dengan terbentuknya bagian proyek irigasi Manokwari Sorong pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1994 bagian proyek irigasi Manokwari Sorong meningkat statusnya menjadi proyek irigasi Manokwari, dan terbentuk juga bagian proyek irigasi Anima Sorong. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka kedua unit tersebut fokus pada pembangunan jaringan irigasi. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana sejarah terlahirnya tradisi Mane? Tradisi Mane itu sendiri lahir dilatar belakangi oleh sebuah gempa bumi dan gempa besar tersebut yang memicu tsunami, yaitu dia pada tahun 1628. Akibat bencana itulah
Pulau Kakorotan induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Pulau Intata, dan Pulau Malu. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.